biar masyarakat juga paham bahwasanya memang lulusan seni juga ngasih manfaat loh kepada orang, bukan untuk diri sendiri tapi juga buat orang lain, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadika Taufikur Anam. Saya sebagai founder Klinik Seni. Di sini kebetulan saya berkolaborasi dengan teman-teman TEDx UGM. Di sini untuk bisa membuat mural, ya berkolaborasi bersama dengan tema damar kali ini. Saya saat ini berkuliah di UGM, di Pasca Sarjana Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Kami itu sebenarnya berdiri sejak tahun 2019, jadi dimulai dari suatu kegiatan sosial yaitu namanya Back to School Mural Project, di mana kami itu mengerjakan project sosial yaitu membuat mural pada sekolah-sekolah yang perlu kita bantu, seperti itu. Seharusnya kita juga akhirnya bekerja lebih jauh seperti di bidang pendidikan itu juga, dan juga selain itu juga ada di bidang seninya juga ada. Sebenarnya kalau misalkan inspirasi itu muncul dari lingkungan sih, bagaimana respon masyarakat terhadap seni itu sendiri, dan saya sendiri yang memang lulusan seni rupa, dimana itu saya melihat bagaimana posisi seni terhadap masyarakat itu seolah-olah hanya sekian aja, tidak hanya kalau misal dibilang itu hanya dipandang sebelah mata. Di sini saya inspirasinya adalah saya ingin membuktikan bahwasanya seni itu tidak hanya memberi nilai estetis tetapi juga memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang anggota tetapnya itu memang terdiri dari berbagai macam kalangan orang, seperti itu. Jadi nggak hanya dari bidang seni aja. Kebetulan komunitas kami itu bukanlah komunitas yang memiliki anggota yang harus terikat. Jadi kami itu berkegiatan dan ya kami secara sukarela aja gitu, sukarela. Kebetulan kami adalah kelompok yang non profit sebenarnya, tapi di sini saya membuka ruang yang lebih kepada teman-teman yang pengen ikutan. Seperti yang di belakang ini, sebenarnya yang anggota tetapnya itu adalah hanya 1 orang. 2 orang yang lain adalah volunteer yang saya ajak apabila kayak ada kegiatan. Tentu saja tidak hanya mengandalkan anggota sendiri, tapi saya mengajak teman-teman atau rekan-rekan kolega saya yang lain untuk bisa ikut serta dalam kegiatan klinik seni. Intinya, saya harap sebenarnya klinik seni ini bisa beradaptasi dimanapun. Jadi komunitas ini nggak tergantung dari satu wilayah, tetapi ketika kita dipindahkan ke wilayah yang lain, siapapun bisa gabung jadi bagian kami. Kalau dari program klinik seni itu sendiri, kami kan punya tagar berkarya untuk berbagi. Nah, di sini kami mencoba mengolah bagaimana seni itu juga bisa berperan manfaat bagi masyarakat. Tetapi di sini kami menitik beratkan fokus pada pendidikan dan sosial. Nah, di bidang pendidikan kami itu mencoba untuk membuka kelas intensif portofolio untuk teman-teman yang pengen berkuliah di bidang seni dan desain. Di situ untuk mempersiapkan portofolionya untuk mendaftar SNMPTN atau mungkin sekarang namanya SPMB ya, kayak gitu semacam itu. Untuk portofolionya itu seenggaknya bisa bersaing dengan calon pendaftar maba yang lain. Dan kebetulan dari kami kemarin sendiri itu berhasil 2 orang bisa terima di DKV ITS dan juga sampai di DKV UNESA dan Desain Grafis UNESA. Alhamdulillahnya di situ. Kemudian di bidang pendidikan itu sendiri juga kami bergerak bagaimana kita sharing juga seputar perkuliahan seni itu sendiri. Jadi ada TikToknya, jadi kita sharing di situ, berceritakan bagaimana pengalaman berkuliah dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga kami selain di bidang seni itu sendiri, kami juga bergerak di bidang bahasa. Jadi di non seni itu kami buka sebuah platform TikTok itu ada namanya Klinik Bahasa. Di situ teman-teman bisa belajar bahasa Jerman, bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Di situ sensei dan teachernya ada sendiri masing-masing. Kebetulan mereka adalah orang yang udah lulus di memang bahasa itu, seperti teman-teman saya yang lulusan dari bahasa Jerman, lulusan bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Dan kami rutin untuk bikin konten di platform itu sendiri. Dan kalau bisa dibilang kegiatan sosial, ya seperti yang saya ceritakan di awal, ada namanya Back to School Mural Project. Itu adalah kegiatan rutin sebenarnya, mulai dari 2019 itu kami memural hampir kurang lebih saat ini udah 4 sekolah yang sudah kami mural. Yang
mungkin bisa dibilang sekolah yang pelosok ya. Jadi di situ kami memural sekolah itu tidak hanya di mural aja. Kadang memang kalau memang tembok sekolah itu perlu ditembal, jadi kita harus menyiapkan semen untuk bisa merenov temboknya seperti itu. Dan alhamdulillahnya udah 4 kali itu rutin sejak 2019 hingga saat ini. Sisanya adalah kegiatan sosial yang sifatnya yang paling menarik adalah memang yang pada saat COVID itu hampir dari seluruh Indonesia itu bisa ikut serta. Yang mana kami mencoba membuka lelang karya, jadi karya teman-teman yang udah dibikin bisa dilelang untuk dijadikan donasi. Ada juga yang membuka jasa, misalkan teman-teman pengen mendonasi tapi dapat sesuatu, misalkan aku gambar ini, aku jasa dong pengen gambarin ini, tapi uang yang hasil dari itu disumbangkan seperti itu. Mungkin secara visual teman-teman bisa lihat di sini. Saya memasukkan elemen-elemen tradisi yang khas Jogja seperti itu kan ya. Selain memang kebudayaan, juga landmark kota seperti itu, saya juga menyelipkan beberapa elemen-elemen sedikit seperti akar beringin. Mungkin kalau misal teman-teman melihat di situ, akar beringin yang ada di alun-alun keraton juga saya sisipkan di situ. Tapi pesan yang paling menarik adalah ketika saya menitik beratkan pada pemuda yang memegang damar di situ, seolah-olah dia menyinari berbagai macam tradisi yang ada di Jogja. Karena menurut saya memang keberlangsungan atau keberlanjutan dari sebuah tradisi yang ada di suatu daerah itu bergantung pada pemudanya. Dia yang menyinari semua itu sehingga nanti ke depannya yang namanya tradisi itu akan terus berlanjut meskipun zaman semakin maju seperti itu. Mungkin saya memang lebih menitik beratkan pada memang karena ini sebuah kolaborasi dengan TEDx UGM yang mereka memiliki tema merah gitu kan, tema merah yang mungkin kalau bisa dibilang dia itu memiliki warna hangat gitu kan. Jadi misalkan ada warna-warna lain di situ memang sebagai penyeimbang saja. Sebenarnya kalau warna mungkin saya tidak meletakkan elemen-elemen yang apa ya, yang filosofis, tetapi bagaimana mengolah warna itu bisa lebih mengefisiensikan sebuah tema seperti damar yang harus bercahaya, semakin terang di tengah, seperti itu aja sih pada dasarnya, simple itu. Di situ saya sering ditanya apa sih lulusan seni rupa itu gitu kan, apa sih, apakah pekerjaannya itu sangat menjanjikan atau apa. Mungkin kalau misalkan saya mau bilang di lingkungan saya ya, bukan di lingkungan saya tuh kalau saya memang mau menjelaskan tentang seniman, kurator itu mungkin belum nyampe. Akhirnya saya menanggapi seperti itu, lebih tepatnya bagaimana saya pengen bermanfaat aja di masyarakat. Jadi ilmu yang saya dapat selama berkuliah pengen saya store kepada masyarakat, biar masyarakat juga paham bahwasanya memang lulusan seni juga ngasih manfaat loh kepada orang, bukan untuk diri sendiri tapi juga buat orang lain, seperti itu. Dan plusnya pasca dari sebuah acara atau kegiatan kami terutama BTS itu memang memiliki respon dari siswa, karena memang konsepnya kan back to school itu adalah kita kerjakan pada hari libur, teman-teman masuk tiba-tiba sekolahnya udah bagus ya gitu, seperti itu. Dan respon yang lain dari masyarakat tentunya terkadang ada permintaan, ternyata akhirnya itu kami tidak lagi cuman mengerjakan proyek sosial tapi juga proyek pada klien, akhirnya seperti itu. Akhirnya ternyata ada juga sekolah yang pengen dan mereka juga mau membayar kami, bisa bekerja sama dengan mereka seperti itu. Ya dampaknya bisa sejauh itu. Dan yang jelas poin utamanya adalah bagaimana manfaat itu bisa ada di masyarakat. Sebagaimana prinsip dari klinik seni itu sendiri, kami lebih menekankan pada siapapun bisa bergabung pada dasarnya. Jadi kami tidak menitik beratkan pada mereka yang bisa gambar, tapi menitik beratkan pada mereka yang suka berkegiatan sosial. Jadi terutama pada saat kita lagi berkegiatan sosial gitu, seperti mural sekolah atau seperti itu. Jadi kami lebih apa ya, bisa dibilang dalam proses rekrutmen seorang relawan itu lebih mengutamakan mereka yang penasaran aja, bukan yang backgroundnya harus bisa gambar, bukan yang harus bisa melukis gitu, tapi lebih pada mereka yang pengen ikut serta aja gitu.
Jadi mereka juga bisa nyoba secara langsung bagaimana sih melukis sekaligus bisa berkegiatan sosial. Saya tuh pengen setiap orang tuh merasakan rasanya menguas tuh kayak gimana. Terus rasanya karyanya itu dilihat banyak orang kayak gimana. Dan kalau karya dinding seperti mural itu, karya itu kan nggak disimpan. Nggak kita simpan, tetapi kita taruh di ruang publik yang dimana orang tuh lihat terus gitu kan. Saya tuh pengen masyarakat itu juga merasakan perasaan yang sama seperti sebagaimana mereka tuh kalau bikin karya melukis itu loh gitu. Nggak disimpan sendiri tapi juga dinikmati sama masyarakat luas seperti itu. So harapan saya sih mungkin next ke depannya itu beberapa kegiatan klinik seni itu bakal akan mengajak teman-teman yang bersangkutan apabila mungkin misalkan kita ada kegiatan di Jogja, mungkin bisa menghubungi teman-teman yang ada di Jogja, teman-teman yang non seni gitu kan, bisa ikutan kegiatan kami memural bersama. Ya kita happy sih sebenarnya kegiatan seperti ini. Dengan tema Damar ini saya menyampaikan pesan bahwasanya pemuda itu seolah-olah memegang lentera yang menerangi tradisi yang ada seperti itu, sehingga untuk keberlangsungan tradisi ini memang ada di tangan pemuda, dan disitulah ada semangat-semangat yang membara, yang bersinar terus ya kan, sesuai dengan tema ini. Bagaimana Damar itu benderangi, bagaimana Damar itu juga hangat ya kan, bagaimana hangat itu identik dengan kenyamanan. Jadi kenyamanan dari tradisi ini pun juga bergantung pada pemuda itu sendiri, dan bagaimana mereka juga tidak hanya memahami aja, tapi juga mereka juga terlibat dalam proses, istilahnya kalau bahasa saya mungkin istilahnya dalam proses konservasi sebuah tradisi ataupun juga sebuah merawat tradisi yang ada. Jadi ada di tangan pemuda itu sendiri seperti itu. Oke, menurut saya tuh seni itu tentang hari ini sih. Jadi kita berkarya itu mulai hari ini, kita berkarya jangan menunggu besok, karena besok belum tentu hadir, dan kalau hari ini udah kelewat itu ya udah basi, udah nggak bisa dibalikin lagi. Jadi berkesenian itu tentang hari ini dan dimulai dari hari ini.